Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Putri Monika BD. Saya dari kelas PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama, sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Yang kedua, masuknya agama Katolik ke Indonesia abad ke-16 dan ke-17. Yang ketiga, pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Yang keempat, misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Yang kelima, bagian A, sejarah gereja abad ke-7. Bagian B, sejarah gereja di Nusantara. Yang pertama, pengantar sejarah gereja Katolik di Indonesia. Awal kedatangan Katolik di Nusantara. Gereja Katolik mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-16, seiring dengan ekspansi kolonialisme Eropa tahun 1511. Portugis menguasai Malaka dan membuka jalan penyebaran Katolik ke Asia Tenggara, termasuk ke Kepulauan Nusantara. Misionaris Katolik pertama dari Ordo Dominikan, Fransiskan dan Yesuit datang bersama pelayaran Portugis. Romo Simão Vaz adalah salah satu tokoh awal yang melayani di Maluku. Santo Fransiskus Xavierus juga berperan penting dalam misi Katolik di kawasan ini. Bagian selanjutnya, perkembangan Katolik di bawah kekuasaan VOC. Pada abad ke-17, Gereja Katolik menghadapi tantangan besar ketika Belanda mengambil alih wilayah dari Portugis. VOC yang mayoritas Protestan melarang penyebaran Katolik dan mengusir para misionaris. Meski demikian, iman Katolik tetap bertahan di komunitas kecil seperti di Flores, Larantuka, Timor, dan Maluku. Kebangkitan kembali Gereja Katolik pada abad ke-19. Setelah bubarnya VOC tahun 1799, Belanda mulai lebih toleran terhadap Katolik. Tahun 1807, Vatikan membentuk Vikariat Apostolik Batavia sebagai struktur resmi Gereja Katolik di Hindia Belanda. Misionaris dari berbagai ordo kembali ke Nusantara dan aktif dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan gereja dan sekolah. Gereja Katolik pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gereja Katolik semakin berkembang. Gereja berkontribusi dalam bidang sosial dan pendidikan. Tahun 1960, Gereja Katolik Indonesia direorganisasi dan dibagi menjadi keuskupan-keuskupan yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran Gereja Katolik dalam masyarakat modern. Kini, Gereja Katolik di Indonesia memiliki lebih dari 8 juta umat dan terus aktif dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Gereja berperan aktif dalam membina kerukunan antar umat beragama dan membangun keadilan sosial. Yang kedua, menjelaskan masuknya agama Katolik pada abad ke-16 sampai ke-17. Latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara. Agama Katolik masuk ke Nusantara seiring ekspansi kolonialisme Eropa, khususnya Portugis pada abad ke-16. Selain mencari jalur perdagangan rempah-rempah, Portugis juga membawa misi penyebaran agama Katolik dengan semangat Deus Gloria et Pecunia. Pada tahun 1511, setelah menaklukkan Malaka, Portugis menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Katolik di Asia Tenggara dan mulai menyebarkan ajaran Kristen ke wilayah Nusantara. Misi Katolik di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Maluku menjadi wilayah pertama yang menerima ajaran Katolik secara luas. Santo Fransiskus Xavierus dari Serikat Yesuit memimpin misi Katolik ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547 dan berkarya di yang pertama Ambon, mengajar dan membaptis penduduk lokal. Yang kedua Ternate,
mencoba mengkristenkan penduduk walaupun mendapat tantangan dari Kesultanan. Yang ketiga, Morotai, membentuk komunitas Katolik yang cukup besar. Setelahnya, misi dilanjutkan oleh misionaris dari Ordo Dominikan dan Yesuit. Tantangan dan perkembangan gereja Katolik pada abad ke-17. Penyebaran Katolik mengalami tantangan besar saat Belanda atau VOC yang mayoritas Protestan mengambil alih wilayah dari Portugis. Beberapa peristiwa penting. Yang pertama, pada tahun 1605, VOC merebut Ambon dan mengusir para imam Katolik. Yang kedua, pada tahun 1613, gereja Katolik di Solor dihancurkan dan umat dipaksa pindah ke Protestan. Yang ketiga, pada tahun 1641, jatuhnya Malaka ke tangan Belanda semakin melemahkan penyebaran Katolik. Bertahannya Katolik di wilayah tertentu, meskipun mengalami tekanan, iman Katolik tetap bertahan di wilayah tertentu seperti yang pertama, Flores Timur, tepatnya di Larantuka. Komunitas Katolik aktif dan tetap mempertahankan ajaran meskipun para imam dilarang. Yang kedua, Timor dan Sumba. Masyarakat tetap memegang ajaran Katolik. Yang ketiga, Maluku Tenggara. Katolik bertahan di Kei dan Tanimbar. Keberlangsungan iman Katolik. Walaupun menghadapi tekanan dan pelarangan, umat Katolik tetap mempertahankan iman mereka di komunitas-komunitas kecil. Wilayah seperti Flores, Larantuka, Timor, Sumba, dan Maluku Tenggara menjadi bukti keteguhan umat Katolik dalam mempertahankan ajaran mereka meskipun dalam keterbatasan. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Bagian A, peran Portugis dalam penyebaran Katolik. Portugis mulai menjelajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Tahun 1511, mereka menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di Nusantara melalui misionaris dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit. Wilayah-wilayah yang dipengaruhi Portugis yaitu Maluku mendirikan pos perdagangan di Ternate dan Ambon, tempat banyak penduduk lokal dibaptis. Yang kedua, Timor dan Flores. Katolik berkembang pesat berkat misi Yesuit dan Dominikan. Hingga kini, wilayah ini masih menjadi basis Katolik yang kuat. Yang ketiga, Solor, menjadi pusat penyebaran Katolik di Nusa Tenggara. Tokoh misionaris Portugis yang berpengaruh yaitu Santo Franciscus Xaverius, misionaris dari Ordo Yesuit yang terkenal karena membaptis banyak penduduk dan memperkuat komunitas Katolik di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Berdirinya gereja pertama dan penerbit buku-buku doa dan katekese. Meskipun menghadapi hambatan dari Belanda, Protestan, pengaruh Katolik tetap bertahan. Yang kedua, pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Peran Spanyol dalam penyebaran Katolik. Spanyol aktif menyebarkan Katolik setelah perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Mereka lebih fokus di Filipina, namun juga menyebar pengaruh ke bagian timur Indonesia. Dampak di wilayah Nusantara. Spanyol berperan di wilayah Nusantara Indonesia seperti Maluku Utara, Ternate, Tidore, dan Minando. Meski bersaing dengan Portugis dan Belanda, Spanyol tetap menyumbang dalam penyebaran ajaran Katolik, khususnya di wilayah Filipina yang berdekatan dengan Nusantara. Yang keempat, misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Awal misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik pertama diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, terutama di Maluku. Namun, setelah wilayah Nusantara dikuasai VOC atau Belanda, penyebaran agama Katolik mulai mengalami kemunduran karena adanya pelarangan. Pengaruh kebijakan VOC pada tahun 1602 sampai 1799. VOC adalah
perusahaan dagang Belanda yang mendukung Protestan dan menolak Katolik. Banyak umat Katolik yang dipaksa pindah agama ke Protestan atau menjalankan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Pastor Katolik dilarang berkarya terbuka, dan gereja-gereja Katolik ditutup atau dialihkan fungsinya. Pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda. Setelah VOC bubar dan Hindia Belanda menjadi kolonial resmi, sikap Belanda terhadap Katolik lebih toleran. Tahun 1807, Raja Louis Napoleon mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Tahun 1846, didirikan Prefektur Apostolik Batavia untuk mengatur kegiatan Katolik di Indonesia. Peran tarekat misionaris. Beberapa tarekat misionaris berperan besar dalam pengembangan gereja Katolik di Indonesia, di antaranya Serikat Yesus atau Jesuit, aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua, SVD, fokus di Nusa Tenggara dan Kalimantan. Ketiga, CM, Congregation Missionaries, yang mengembangkan pendidikan dan pastoral. Yang keempat, MSC, Misionaris Hati Kudus, aktif di Papua dan Maluku. Kontribusi misi Katolik. Misi Katolik memberikan kontribusi besar melalui pendidikan, mendirikan sekolah-sekolah Katolik seperti sekolah asrama yang dikelolai oleh bruderan dan susteran. Yang kedua, kesehatan, pendirian rumah sakit Katolik. Yang ketiga, pemberdaya sosial, terlibat aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Tantangan misi Katolik. Penyebaran Katolik menghadapi tantangan dari aturan VOC, tekanan pemerintah Belanda, serta perbedaan dengan umat Protestan dan agama-agama lokal. Namun misi Katolik tetap bertahan dan berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kelima, sejarah gereja abad ke-7. Kekristenan di Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia dan kemudian dari ekspansi Islam. Terjadi kontroversi teologis monotelitisme, yakni ajaran yang ingin menyatukan perpecahan gereja dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Konsili Lateran di Roma menolak monotelitisme secara resmi. Penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632, umat Islam mulai meluaskan wilayahnya ke daerah Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Kota-kota Kristen seperti Yerusalem, Antioquia, dan Alexandria jatuh ke tangan Muslim. Komunitas Kristen tetap diizinkan hidup, namun harus membayar jizyah, pajak khusus bagi non-Muslim. Kekristenan di Eropa Barat. Di Eropa Barat, gereja Barat terus berkembang di bawah kepausan Roma dan pengaruh misionaris. Santo Agustinus dari Canterbury dikirim oleh Paus Gregorius Agung ke Inggris sekitar tahun 604 untuk mengkristenkan Anglo-Saxon. Raja-raja lokal seperti Oswald dari Northumbria mendukung penyebaran agama Kristen di Inggris. Gereja di Afrika dan Timur Tengah. Gereja-gereja Kristen di wilayah Afrika dan Timur Tengah berada di bawah kekuasaan Muslim. Meskipun begitu, komunitas Kristen seperti gereja Koptik dan Nestorian tetap ada walaupun mengalami pembatasan. Beberapa gereja seperti Nestorian tetap aktif menyebarkan ajaran Kristen sampai ke Asia Tengah dan Tiongkok. Yang bagian B, sejarah gereja di Nusantara. Awal mula kekristenan di Nusantara pada abad ke-14 sampai ke-16. Kekristenan mulai dikenal melalui perdagangan dan misionaris Nestorian dari Persia. Dibuktikan dengan prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara. Pada abad ke-16, misionaris Portugis, terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit, mulai menyebarkan Katolik di Maluku.
Perkembangan Gereja Katolik di era kolonial Portugis pada abad ke-16. Franciscus Xaverius dari Ordo Yesuit tiba di Maluku tahun 1534. Katolik berkembang di Ternate, Ambon, Solor, dan Timur. Namun, kedatangan Belanda menyebabkan kemunduran karena para misionaris Portugis diusir. Dominasi Belanda dan perkembangan Protestan pada abad ke-17 sampai 19. Belanda yang Calvinis melarang Katolik yang mendukung perkembangan Protestan terutama di Ambon, Minahasa, dan Batak. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GPIB, dan Gereja Protestan Maluku, GPM, mulai berdiri. Kebangkitan Katolik kembali pada abad ke-19 sampai awal 20. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik pada tahun 1859, misionaris seperti Serikat Yesus, OFM Cup, dan MSC mulai kembali. Katolik berkembang di banyak daerah. Tahun 1923 didirikan Vikariat Apostolik Batavia di Jakarta. Gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan pada abad ke-20 sampai sekarang. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Katolik tumbuh lewat kontribusi pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hierarki Gereja Katolik di Indonesia berdiri pada tahun 1961. KWI dibentuk untuk koordinasi nasional Gereja Katolik di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.